Beberapa bulan yang lalu, kita syuting bareng Winda Basudara dan teman-teman Jaya Esport buat bikin cacing 3. Kita syuting dari bulan Juli, selesai buat diupload baru minggu kemarin. Kalau kalian belum nonton, gini aja nih. Kalian pause nih video, terus buka video version 3 di channelnya Mindplay Studio. Kalau udah, saatnya aku cerita gimana proses kita syuting bareng mereka. Apa aja yang perlu dipersiapkan buat syuting, gear apa aja yang kita pakai, terus habis berapa sih kita bikin kayak ginian. Kita bongkar rahasianya di hal yang pertama kita siapin buat syuting cacing atau syuting apa aja sebenarnya adalah storyboard. Nah, ini yang gue pegang nih, storyboard yang aku pakai buat syuting cacing 3. Di bawah sini nih ada video-video kita yang lainnya, kayak yang ini Call of Duty Tamiya Part 2 nih, tebel banget nih. Wow, dan macam-macam lagi. Ini aku gambar sendiri storyboardnya. Gambarku ya nggak terlalu bagus lah. Yang penting orang yang lihat tuh paham maksudku tuh kayak gimana. Karena ya fungsinya storyboard tuh ya buat ngejelasin ke semuanya biar paham. Apalagi kalau adegannya banyak visual effect-nya. Mumet ntar kameramen, nggak tahu posisi cacingnya. Aktornya juga mumet, di mana cacingnya. Intinya storyboard tuh penting banget ya buat syuting kita. Nah, ini adegan yang ini nih pas aku ngelaser cacing. Terus yang ini nih, ini ada adegan CGI, cacingnya si Koki ini kena cacing yang pink. Kalau yang ini nih pas adegan aku sama Giska dikejar cacing nih, ini ada cacingnya, ini pas waktu aku puter posisi. Aduh, malah sobek nih. Ya intinya kayak gitulah. Selain storyboard, yang paling penting buat syuting cacing adalah kamera. Lah iya toh, mosok syuting pakai mic. Ini suaranya jangkrik tapi 3D modelnya malah kecoa. Gimana sih ini? Buat kamera yang kita pakai ada dua. Nah, yang pertama yaitu Panasonic Lumix S1H. Bang Fardan DOP kita pilih Lumix S1H soalnya punya dynamic range yang tinggi. Jadi sesuai namanya ya, yaitu punya ruang warna yang tinggi. Jadi kelihatan lebih detail. Nah, biasanya kalau kita syuting tuh pakai Panasonic Lumix GH5. Ini kamera seri bawahnya si S1H ya. Si GH5 ini kamera yang sekarang banget nih dipakai, dan dia tuh kurang tinggi dynamic range-nya. Jadi kalau syuting outdoor tuh kadang langitnya masih kurang kelihatan. Kan ini kita syuting di Jakarta tuh, langitnya gile polusinya, ya Allah. Pada betah-betah amat sih kalian nafas di Jakarta. Ya intinya langitnya jadi kurang kelihatan bersih lah, ketutup kabut polusi. Tapi karena pakai si Lumix S1H ini bisa diangkat dikit lah, jadi lebih kelihatan jernih langitnya. Ini kamera Panasonic Lumix S1H ini juga udah masuk Netflix approval ya. Jadi kalau syuting pakai kamera ini tuh udah bisa masuk Netflix katanya videonya. Untuk lensanya Bang Fardan DOP kita milih pakai 35mm dan 24-70mm. Kenapa sih kok pakai lensa itu tadi? Untuk yang 24-70mm kita pakai kebanyakan nempel di gimbal Ronin RS2 ya. Karena aku pengen adegannya tuh dimensinya lebih kerasa. Jadi dipilih lensa yang panjang biar pas adegan kedatangan masing-masing karakter tuh kesannya lebih epic. Nah, harusnya tuh kita pakai 100mm makro dari Canon, tapi malah rusak pas hari H. Sempet buat syuting adegan si Marcel dikit tuh, terus tiba-tiba fokusnya nggak mau muter, dan itu kita coba tetap nggak beres fokusnya. Daripada mumet mikir lensa, ya udah jadinya terpaksa ngalah pakai lensa yang 24-70 tadi itu. Beda banget ya dimensinya kalau pakai lensa yang milimeter lebih tinggi ya. Terus lensa satunya kita pakai lensa 35mm Sigma RL mount. Ini kita pakai untuk pengambilan gambar yang lebih statis. Kayak pas tiap karakter lagi neriakin cacing-cacingnya tuh kita pakai lensa 35mm ini. Buat bisa ngelihat apa yang lagi di syuting, kita pakai monitor Atomos Ninja 5 buat preview hasil rekaman. Soalnya pakai merek itu tuh kalau siang nggak silau, tetap kelihatan. Nah, sebenarnya tuh kita syuting dari pagi sampai sore, kan cahayanya berubah-ubah tuh. Nah, kita ngakalin pakai reflektor biar mukanya bisa kelihatan lebih stabil deh pencahayaannya. Di sini ada anak magang kita yang pegang reflektor. Caranya gampang banget. Yang penting mantulin cahayanya ke aktor deh. Sama fungsi lainnya juga buat neduh karena gile panasnya waktu syuting. Wow. Ketika kita syuting di lokasi itu sebenarnya banyak suara pembangunan. Jadi kita milih mic zoom f1 biar hasilnya tuh lebih jelas. Oh iya, aku kasih sedikit tips buat temen-temen yang mau syuting. Beli alat ini deh, Xiaomi 9
main bot. Ini enak banget. Aku pakai buat muter-muter ngedirect tuh biar nggak capek kalau pakai itu. Dipakai Bang Fardan juga tuh buat adegan kejar-kejaran. Dipakai juga tuh buat teman-teman support buat ngambilin barang-barang ke lokasi kayak minuman, payung, dan props lainnya. Buat adegan kejar-kejaran sama pas cacingnya udah turun tuh, udah ngamuk di kota, kita pakai drone Mavic 2 zoom, tapi nggak dipakai zoomnya ya. Soalnya adegan yang diambil lebih ke yang wide atau lebar. Selesai deh syuting kita di Taman Mini selama 2 hari dari pagi sampai sore. Gila, capek banget, dan hari kedua tuh sampai malam malah. Ini kalau nggak pakai makeup udah bodos keringetan nih kita semua. Untung ada Majeda Makeup yang bantuin kita buat tetap kelihatan oke walau cuaca wow banget ya. Nah, dari semua teman-teman Jaya Esport, aku mau shout out buat Giska, si Cookie Red. Gila, pro banget, walau capeknya tuh luar biasa banget ya. Dia kondisi baru tidur 2 atau 3 jam dan harus syuting seharian, dan dia yang adegannya paling banyak dibandingin yang lain. Dan sebenarnya tuh di storyboard adegan kejar-kejaran tuh nggak sepanjang itu, tapi kita improvisasi di lokasi karena lokasinya tuh keren banget, dan teman-teman Jaya Esport lainnya juga nggak kalah keren kok. Karena sebenarnya mereka sibuknya luar biasa dan menyempatkan waktunya buat syuting bareng kita. Apalagi Bang Brando yang tetap syuting walau channelnya lagi kehack. Gile deh pokoknya semuanya. Sebelum lanjut ke hari 3 dan 4 syuting, aku mau ngasih tahu kalau video cacing 3 itu nggak ada sponsor sama sekali ya, dan mahal sekali proses pembuatannya. Kayak yang udah aku bilang tadi, kita akan spill budgetnya. Berapa sih budgetnya bikin cacing 3 ini? Jadi setelah dihitung-hitung, kita tuh sebenarnya dari Jogja itu semua krunya dibawa ke Jakarta. Nah, itu naik kereta semua. Belum transportnya, belum makannya, belum alatnya, belum nginepnya. Itu udah lumayan banget, dan yang paling mahal di antara semua itu proses ngeditnya dan visual efeknya, karena memakan waktu berbulan-bulan, dan kalau dihitung tuh totalnya menyentuh 300 jutaan. Gila, ini video kita yang paling mahal pokoknya. Kalau kalian support kita untuk bikin video-video yang lain yang kayak gini, bisa langsung aja pencet tombol super thanks, atau mau sekalian buat jadi member juga boleh, atau mau jajanin kita telur gulung nih, bisa klik link di bawah di deskripsi ya. Masuk hari ketiga dan keempat syuting, yaitu di Jogja. Gak banyak sih adegan di Jogjanya, cuma adegan pas profesor ngejar dan nyetop cacing. Nah, di sini ada trouble pas syuting, yaitu rambutku udah kepanjangan. Karena ini syuting 3 bulan setelah yang di Jakarta. Tapi ya tetap dites dulu. Siapa tahu nggak kerasa. Kerasa banget ya ternyata tuh. Rambutnya gondrong banget. Ya udah, cukur dan ngulang lagi adegannya. Tapi ada satu adegan yang tetap pakai rambut panjang, yaitu adegan aku jatuh setelah didorong Giska. Ya, bener banget. Ini syutingnya nggak di lokasi yang sama. Ini syuting di lapangan basket di Kota Baru. Sama-sama hijau soalnya lantainya. Walau teksturnya tuh beda banget ya. Tapi ketika dites sama penonton, nggak ada yang ngeh kalau lantainya beda, rambutnya beda, dan di situ aku tuh kumisan. Hari ketiga dan keempat, kita pakai kamera Lumix GH5 karena yang Lumix S1H tuh bukan punya kita. Lensanya juga. Jadi untuk adegan naik motor, kita pakai lensa 30 mm Sigma, dan untuk yang aku nyetop cacing itu pakai 16 mm biar kita ngambil adegan yang lebih luas. Drone yang kita pakai juga beda. Kalau yang di Jogja pakai Mavic 1, kerasa banget lah perbedaan gambarnya yaitu. Sebenarnya ada hari kelima sih, yaitu syuting adegan cacing di tempat-tempat ikonik. Jadi biar kayak Warm Zone yang pertama, entah kenapa suka banget ngancurin tempat-tempat ikonik kayak film-film Hollywood. Monster tuh suka banget ngancurin tempat ikonik ya, kayak kantor presiden, patung Liberty. Nah, aku milih beberapa tempat yang menurutku ikonik, kayak di Jakarta International Stadion tuh ada juga jalan tol dan gedung DPR. Sebenarnya sih kita pingin ngambil Monas juga, tapi waktunya nggak cukup. Ini juga waktu syutingnya sebulan setelah syuting hari pertama dan kedua. Itu pakai Mavic yang 2 ya. Dan setelah dihitung ya, ternyata total waktu yang dipakai ada 5 hari waktu syutingnya ya. Dan nggak ada yang harinya tuh sebelahan. Setelah syuting tentu saja masuk ke tahap pasca produksi yang udah aku ceritain di video yang ini. Sebenarnya aku mau cerita juga yang lebih detail tentang pembuatan visual effect-nya. Kayak dramanya tuh apa aja sih, kesusahannya apa aja sih. Tapi aku mau lihat respon penonton dulu aja deh. Kalau kalian mau, langsung aja komen di bawah. Kalau banyak aku bikinin, dan segini dulu. Boleh dilanjut nonton video yang ini atau yang ini.